Ini ada yang menarik, Ustaz. Dari hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya anak laki-laki, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Sebelum menikah, kami pernah melakukan hubungan intim di luar nikah, lalu hamil sebelum nikah. Saya harus bagaimana agar anak saya sah menurut agama? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena sudah punya 2 anak, saya pikir prasangka baik kita terjadinya perzinahan atau anak dari zina mungkin anak pertama ya. Ya. Iya. Para pemirsa yang di studio maupun di rumah, pertama kita harus memahami betul besarnya dosa zina. Dan semoga Allah SWT melindungi kita semua, menguatkan kita dan keturunan kita untuk menjauhi zina. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian dekati zina karena dia adalah fahisyah. Suatu yang sangat buruk. Ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang iseng. Ketika Allah SWT melarang zina karena di balik terjadinya zina itu banyak mu'anat, banyak kesusahan-kesusahan, banyak masalah ya yang akan ada di belakangnya, sehingga kita perlu menyadari itu. Ya, kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa itu. Tetapi kemudian ada ya qadarullah masyafa'al, memang sudah terjadi. Maka bagi yang kemudian tadi penanya hamba Allah, ya sudah terjadi, bagaimana lagi kan? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Karena apa? Manusia itu diperhitungkan, dijadikan miqyas, ukuran celaka bahagianya itu yang dulu atau yang nanti menjelang wafat? Iya, innamal a'malu bil khawatim. Manusia itu akan dinilai itu saat-saat yang paling menentukan itu bukan yang lalu, tapi pada saat dia akan meninggal ya. Sehingga kemudian apa? Sehingga yang dilakukan pertama merahasiakan. Jangan diumbar, aib itu harus adabnya dalam Islam dirahasiakan. Ya, disimpan. Kemudian yang kedua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Maka disebutkan dalam sebuah asar, at-taibu 'anidz dzunub kama la dzanba lahu. Orang yang betul-betul taubat dari dosanya, maka Allah Maha Pengampun, dan bisa jadi dengan taubat nasuha dia seperti orang yang kemudian tidak punya dosa itu lagi. Ketika Allah sudah mengampuni, masa dosanya dihapus. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, tidak ada satu dosa pun ya ketika orang itu bertaubat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya selama nafas orang masih hidup gitu ya. Nah, masalahnya adalah sekarang memperbanyak kebaikan. Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan masa lalu dengan kebaikan masa sekarang, supaya apa? Karena kebaikan akan terus keburukan. Bukankah di akhirat nanti akan ditimbang amal baik dan amal buruk? Ketika yang buruk kemudian ditaubatan nasuha, cirinya apa? Taubat nasuha itu pertama tentu saja menyesal ya kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Yang kedua adalah berazam, niat dengan sangat kuat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya. Kemudian istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga meninggalkan semua sarana yang menuju terulangnya dosa. Ya, kalau memang dosanya karena gara-gara teman, gara-gara apa, tinggalin temennya, cari teman yang baik. Kalau gara-gara bendanya mungkin disingkirkan. Dan terakhir, ikuti keburukan dengan kebaikan, amal soleh. Jadi kalau amalnya di akhirat ditimbang, kita dulu sudah minta ampun, akhirnya makin banyak kebaikan, akhirnya kita akan insya Allah menjadi orang beruntung. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sedikit lagi, bahwasanya ada orang yang anaknya tadi, kalau seandainya yang terjadi perzinahan, waliyadzubillah, anak perempuan. Kalau anaknya laki-laki tidak membutuhkan wali, tapi kalau anaknya perempuan, maka bapak yang tadi itu dia tidak berhak menjadi wali. Walinya adalah wali hakim, adalah negara, wali hakim. Jadi bukan walaupun sudah dinikahkan tapi memang tadinya terjadi belum sah, maka dia tidak berhak menjadi wali dan disarikan wali hakim.